Perkenalkan, nama saya Miliati. Saya Alfa Mindalia. Saya Budi Sauki, Saya Vidya Natasha Sabila, mahasiswa dari Universitas Bapakku Ulama Indonesia, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbankan syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan atau mengulik tentang perkembangan keuangan syariah di dunia. Menurut Islamic Finance Development Report, perkembangan keuangan syariah sudah mencapai 11%, yang artinya setara dengan nilai 2,4 triliun dolar. Dan diprediksi nilai ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Luar biasa bukan? Oke, selanjutnya saya akan langsung menuju ke materi. Apa itu perbankan syariah? Saya di sini akan membahas mengenai konsep dasar perbankan syariah. Yang pertama, konsep fungsi kegiatan dan ekonomi dalam Al-Quran. Kata bank sebagai istilah lembaga keuangan yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Namun, jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas seperti zakat, sodako, ghanimah, bai, dain, mal, dan sebagainya yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, fungsi dasar dari bank. Poin pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman atau sering disebut dengan safekeeping function. Dan poin kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa atau transaction function. Selanjutnya, tujuan pendirian bank syariah. Umat Islam memerlukan perbankan yang bebas bunga, tidak bersifat spekulatif, dan pembiayaan kegiatan usaha yang real. Bank syariah didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan, serta bisnis lainnya yang terkait dengan prinsip-prinsip utama berupa penghindaran riba, perolehan keuntungan yang sah menurut syariat, dan menyuburkan zakat. Selanjutnya, pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Poin pertama, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Poin kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Poin ketiga, bank perkreditan rakyat syariah atau sering disebut BPR syariah. BPR syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, pengertian prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Poin pertama, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Poin kedua, kegiatan usaha bank syariah diantaranya mudorobah, musyarakah, murabahah, ijaroh wa iktina. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad bank syariah. Akad bank syariah yang pertama yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak pertama yaitu orang yang punya barang atau uang tersebut dengan pihak yang kedua yaitu orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan juga keutuhan dari barang atau uang tersebut. Terus akad bank syariah yang kedua yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah yaitu akad suatu usaha antara pihak pertama yaitu sahibul mal, orang yang mempunyai modal, dan juga pihak yang kedua yaitu orang yang mengelola modal tersebut atau disebut dengan mudharib, dengan ketentuan yang tertuang dalam akad tersebut. Sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah.
Akan tetapi, jika pihak kedua itu melakukan kesalahan dengan sengaja, entah itu lalai atau menyalahi perjanjian, maka kerugiannya ditanggung oleh pihak kedua. Akad bank syariah yang ketiga yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak tersebut memberikan porsi dana yang disepakati di awal. Terus akad bank syariah yang keempat yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan juga pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati bersama. Terus akad bank syariah yang kelima yaitu akad salam. Akad salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran itu terlebih dahulu dengan syarat dan kesepakatan bersama. Akad bank syariah yang selanjutnya yaitu akad istisna. Akad istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan syarat dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Terus akad bank syariah yang terakhir yaitu akad ijaroh. Akad ijaroh adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dengan transaksi sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk-produk perbankan syariah, yang mana dalam produk perbankan syariah salah satunya ada bagi hasil. Dalam bagi hasil ini meliputi yang pertama itu ada mudharabah, yang kedua itu ada musyarakah, yang ketiga itu ada muzaraah, dan yang keempat itu ada musyaqqah. Yang pertama itu ada mudharabah, yang mana mudharabah ini bentuk kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada pihak debitur dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak demi mendapatkan laba yang telah disepakati untuk dari hasil usaha tersebut. Contohnya itu seperti produk kredit dalam bank konvensional. Yang selanjutnya itu ada musyarakah, yang mana akad dalam musyarakah ini yaitu pembagian antara kedua belah pihak atau lebih dengan perjanjian antara laba dan kerugiannya itu sesuai dengan presentasi dana yang digunakan untuk modal usaha. Contohnya itu seperti produk pembiayaan usaha dalam bank konvensional. Selanjutnya ada muzaraah. Bentuk akad kerjasama ini dalam mengolah lahan atau tanah kepada orang lain dengan imbalan kepada si pemilik lahan atau si pengelola lahan itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya itu seperti produk pinjaman modal dalam bank konvensional. Selanjutnya ada musyaqqah, yang mana bentuk kerjasama seperti ini dalam mengelola kebun atau tanaman dengan sesuai dengan akad kerjasama masing-masing antara si pemilik kebun dan si pengelola kebun. Contohnya itu seperti produk pembiayaan modal usaha dalam bank konvensional. Lalu selanjutnya itu simpanan, yang mana dalam simpanan itu meliputi ada yang pertama itu wadiah dan yang kedua itu ada mudharabah. Yang mana yang pertama itu wadiah, yang mana dalam wadiah ini yaitu nasabah bisa menitipkan barang atau uang terhadap pihak bank, tetapi dalam konteks ini ada biaya untuk titipan dari barang tersebut. Yang kedua itu ada mudharabah, yang mana dana dalam mudharabah ini dapat digunakan oleh pihak bank untuk modal usaha dengan bagi hasil yang telah disepakati oleh bersama. Selanjutnya ada jual beli, yang mana dalam jual beli ini meliputi yang pertama itu bai murabahah, yang kedua itu bai asalam, yang ketiga bai istisna, dan yang terakhir itu ijarah, yang mana yang pertama itu bai murabahah, yang mana dalam konteks akad jual beli ini yaitu keuntungannya itu diketahui oleh si pembeli tersebut. Yang kedua itu ada bai asalam. Bai asalam ini yaitu pemesanan yang yang dibutuhkan oleh si pembeli itu sesuai kriteria yang diinginkan si pembeli tersebut, tetapi disanggupi oleh si penjual tersebut. Yang selanjutnya itu yang ketiga bai istisna, yang mana bai istisna itu akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang tetapi sesuai kriteria yang si pembeli mau, tetapi juga disanggupi oleh si penjual.
Dan yang keempat yaitu akad ijaroh atau sewa menyewa. Dan yang terakhir itu ada jasa. Dalam jasa itu meliputi wakalah, hawalah, ron, dan qard. Yang pertama itu ada wakalah. Wakalah itu nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk melakukan pengelolaan terhadap keuangan seperti transfer. Yang kedua itu ada hawalah. Hawalah itu bentuk utang yang dialihkan kepada orang lain dengan maksud untuk menolong. Lalu selanjutnya itu ada ran. Ran itu menahan aset dari debitur dengan imbalan pinjaman modal dari kreditur. Dan yang terakhir itu ada qard. Qard itu penyaluran dana dengan maksud untuk menolong. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berbasis syariah. Secara etimologi, syariah adalah jalan yang menuju sumber air. Sebagai umat Islam percaya bahwa Tuhan memberikan jalan kepada hambanya agar hambanya dapat melalui jalan tersebut dan mencapai ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin ini alasan banyak orang berpindah menuju ke bank syariah, bukan hanya muslim saja, tapi juga non-muslim. Karena di bank syariah kita akan terhindar dari hal berikut ini. Yang pertama, hal-hal tersebut dapat dihindari karena bank syariah meninggalkan 3 hal ini. 3 hal inilah yang menjadi karakteristik dari bank syariah. Yang pertama, riba. Riba adalah tambahan pengembalian atas hutang. Orang yang hutang sudah pasti memiliki kesusahan. Oleh karena itu, Allah melarang untuk memperberat atau menyusahkan orang yang sedang kesusahan. Orang susah itu seharusnya kita bantu, bukan malah kita mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Yang kedua adalah warok. Apa itu warok? Warok adalah hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam transaksi, hal semuanya harus jelas dan transparansi kepada nasabah. Nah, di dalam bank syariah sendiri ada karakteristik yaitu equality, fairness, dan transparency yang mana ini berkebalikan dengan moral. Yang ketiga adalah masyir. Masyir adalah tindakan untuk menghindari spekulasi. Oleh karena itu, bank syariah selalu menghitung secara baik, terukur, dan jelas agar nasabah tidak sampai kerugian. Itulah ketiga karakteristik dari bank syariah. Agar industri perbankan syariah tetap berjalan, tentunya membutuhkan pendapatan. Nah, perbankan syariah sendiri memiliki 4 sumber pendapatan. Yang pertama, pendapatan keuntungan dagang. Semisal, jika kamu ingin meminjam uang untuk membeli handphone, maka bank syariah akan membeli handphonenya terdulu kepada outlet handphone. Dan setelah handphonenya terbeli, lalu bank akan melakukan akad atau perjanjian dengan keuntungan tertentu. Dan inilah yang sering disebut dengan mudharabah. Yang kedua adalah pendapatan sewa. Semisal Anda ingin meminjam uang kepada bank syariah untuk membangun rumah, maka bank syariah akan membangunkan rumah untuk Anda. Setelah rumahnya jadi, Anda dipersilakan untuk menempati rumah Anda. Namun, ketika tempo sewa sudah habis, Anda berhak memiliki rumah tersebut. Akad ini bisa disebut dengan ijarah atau lebih lengkapnya IMBD. Yang ketiga, pendapatan komisi. Jika kamu ingin meminjam uang kepada bank syariah untuk membangun rumah, maka bank syariah akan mencarikan rumah. Dan kamu harus membayar komisi atas jasa yang diberikan oleh bank syariah. Bank syariah bertransaksi kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, akad ini sering disebut dengan wakalah. Yang keempat, pendapatan bagi hasil. Jadi, misal kamu ingin meminjam uang untuk usaha, maka kamu akan terkena akad bagi hasil. Bank bertugas sebagai investor dan kamu bertugas untuk menjalankan usaha kamu. Akad ini dinamakan mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Zaman sekarang, akses perbankan sudah sangat mudah. Produk-produk perbankan juga semakin banyak dan beragam menyesuaikan kebutuhan para nasabahnya. Kalau zaman dulu, orang-orang kan hanya menabungnya di rumah. Namun sekarang orang-orang berbondong untuk menabungnya di bank.
Selain aman, bank juga menawarkan keuntungan lain bagi para nasabah yang menabung. Di sini ada pengertian bank konvensional, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran secara umum yang berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh negara. Selanjutnya ada pengertian dari bank syariah, yaitu bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti keseimbangan dan keadilan, kemahaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, riba, masyir, serta tidak mengandung sesuatu atau objek yang haram. Kegiatan pada bank syariah juga tidak mengenal bunga, karena pada hukum Islam itu disebut riba dan itu haram. Bank syariah menawarkan sistem bagi hasil, margin keuntungan, dan fee. Bank syariah juga hanya akan berinvestasi pada sektor yang halal. Selanjutnya ada perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama itu perbedaannya ada pengelolaan dana. Sektor pengelolaan dana pada bank syariah terbatas pada yang halal saja. Dalam bank syariah, dana nasabah yang diterima dalam bentuk titipan ataupun investasi tidak bisa dikelola secara sembarangan. Pengelolaan dana dan investasi yang dilakukan pada bank syariah haruslah memenuhi syariat Islam, di mana lini bisnis yang dipilih itu juga harus memenuhi syariat Islam. Sementara pada bank konvensional, pengelolaan dana ini bisa dilakukan berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan. Perbedaan selanjutnya yaitu ada sistem operasional. Semua kegiatan operasional di bank syariah akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Sementara pada bank konvensional, hal itu tidak berlaku. Bank konvensional hanya akan dijalankan berdasarkan operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaan selanjutnya yaitu pada sistem pembagian keuntungan. Dalam bank syariah di sini tidak menerapkan sistem bunga karena dalam hukum Islam itu disebut riba dan itu haram. Jadi bank syariah di sini menerapkan sistem bunga dan mendapatkan sejumlah keuntungan, dan keuntungan inilah yang kemudian dikelola oleh pihak bank untuk membiayai kegiatan operasional yang dijalankan pada bank syariah. Sementara dalam bank konvensional, jelas dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usahanya secara konvensional dan memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu dalam bentuk metode transaksi. Metode transaksi yang dilakukan atau dijalankan pada bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional pada umumnya, karena transaksi ini telah diatur oleh Fatwa MUI. Antara lain ada akad al-mudharabah, al-musyarakah, al-musaqqat, al-bai, al-ijarah, dan al-wakalah. Oke, demikian penjelasan tentang perbankan syariah dari saya. Sebelum saya menutup video ini, saya akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman, yang mana sekarang sudah banyak sekali negara-negara yang mulai mengembangkan transaksi syariah, karena nyatanya transaksi syariah itu lebih sehat dan lebih real untuk bersama-sama mengembangkan atau mendorong ekonomi masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Saat ini, London sudah menjadi pusat pengembangan keuangan terbesar di luar dunia Islam, dan saya ingin memperbesarnya lagi.
Karena ketika bank syariah tumbuh 50% lebih cepat dari bank konvensional, bertumbuh hingga 1,3 triliun pound sterling, itu sebabnya saya ingin London menjadi ibu kota syariah terbesar di dunia barat. Nah, Perdana Menteri Inggris saja sudah sadar untuk mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Lalu kita sebagai warga negara Indonesia yang notabene muslim terbesar di dunia, kapan? Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.